Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siva Jahra dari kelas 12 FPLB 3. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya akan membuat video tentang wawancara mengenai humas di kantor desa. Di sini kami mengajak kalian untuk mewawancarai di daerah Desa Gadog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ma'ruf, jabatan di pemerintahan Desa Gadog sebagai kasih pemerintahan atau pembantu pelaksana teknis dari kepala desa terkait administrasi kependudukan, baik itu pertanahan, terus dokumen-dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Oh iya. Terima kasih Bapak. Mungkin saya bakal langsung nanya-nanya juga ya Pak, biar lebih singkat juga. Pertamanya, apa sih Pak tugas humas atau tugas Bapak di desa ini? Tugas saya sih lebih membantu teknis ya, ke perihal teknis dari pekerjaan kepala desa, karena kan kalau kepala desa itu mencakup keseluruhan. Ya. Ada kasih dan KAUR itu untuk membantu sinergitas ataupun pekerjaan di desa. Untuk di wilayah sendiri itu sebetulnya dibantu oleh kepala dusun. Oh iya. Oleh kepala dusun yang dimana menaungi beberapa RW dan beberapa RT. Ya. Untuk lebih eksplisitnya, tugas saya di sini itu yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa saya itu melakukan administrasi kependudukan. Misalkan ada warga desa Gadog yang belum mempunyai kartu keluarga, kita membantu untuk membuatkan kartu keluarga, karena kan dokumen tersebut sangat penting untuk masyarakat itu sendiri. Baik itu mau sekolah, mau perbankan, ataupun naik haji pun, itu sekali naik haji pun itu harus menggunakan kartu keluarga. Selain kartu keluarga, saya pun membuatkan kartu tanda penduduk, baik untuk yang berusia 17 tahun ke atas. Karena kepentingannya itu untuk identitas para penduduk desa Gadog ataupun penduduk di Indonesia, agar diakui status kewarganegaraannya oleh instansi pemerintahan. Yang kedua, akta kelahiran. Yang ketiga akta kelahiran. Yang keempat, akta kematian. Karena dalam administrasi kependudukan gak mungkin kan kalau misalkan kita lahir membuat akta kelahiran, tapi ketika kita mati kita tidak membuat akta kematian. Berarti nama kita ataupun nama yang sudah meninggal itu masih bergentayangan di dalam KK tersebut, gitu kan. Syarat untuk mengeluarkan nama yang sudah meninggal itu adalah akta kematian. Kita pun memproses di sini bekerja sama dengan kecamatan, dengan dinas melalui aplikasi Simpalaku. Proses ini kita lakukan berjenjang. Bila mana ada masyarakat yang sudah meninggal, kita tanyakan kepada RT-nya mau tidak untuk membuat akta kematian. Karena kepentingan akta kematian ini itu sebetulnya untuk untuk baba perwarisan lah, baba waris. Jadi kalau tidak ada akta kematian, nanti pihak KUA pun ataupun pihak Kementerian Agama pun tidak akan mengesahkan adanya baba waris tersebut. Kalau akta lahir kan itu sudah jamak ya. Kalau akta lahir sudah jamak. Ketika adik-adik mau kuliah, mau sekolah, ditanyakan akta lahir. Tapi ketika kita meninggal, akta kematian kok tidak dibuatkan. Sebetulnya itu yang paling fundamental. Fundamental itu mendasar, karena kita itu harus tertib administrasi. Itu tugas saya di Desa Gadog. Oh iya. Jadi intinya Bapak kayak membantu data-data dari dari kampung atau dari desa-desa sekitar Gadog. Jadi untuk sebagai jembatan dari warga dan ke pemerintahan ya Pak ya. Yeah. Intinya gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, masalah apa sih yang pernah Bapak hadapi selama mengemban tugas di desa ini Pak? Permasalahan sih sebetulnya kompleks ya. Kompleks.
Yang pertama, ketika ada warga yang ingin membuat kakak, itu tidak mempunyai buku nikah. Sedangkan dia itu sudah mempunyai anak. Nah, ini akan menjadi problem untuk masyarakat itu sendiri. Karena logikanya adanya anak ini dalam status perkawinan itu harus tercatat di dalam negara. Kalau secara kepemerintahan. Tapi kalau secara agama memang kawin di bawah tangan atau nikah di bawah tangan tanpa adanya buku nikah itu sah. Tapi kalau untuk di pemerintahan, sistem pemerintahan, tetap harus ada administrasi kependudukan, yaitu buku nikah. Itu sih yang menjadi problem sekarang. Dan untuk pembuatan akta lahir juga, ketika tidak punya buku nikah, dia tidak bisa membuat akta lahir. Oh iya betul. Kira-kira untuk solusi yang bisa Bapak berikan kepada warga-warga yang memiliki permasalahan tersebut, itu gimana ya Pak? Untuk problem solvingnya sih kita menggunakan formulir dari dinas, yaitu SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, kebenaran perkawinan, kebenaran perceraian, dan pengakuan anak seorang ibu. Oh iya. Karena kalau tidak mempunyai buku nikah, bisa saja dibuatkan akta lahir, tapi statusnya anak seorang ibu. Oh iya. Jadi nama ayahnya itu tidak ada. Gitu. Jadi problem solvingnya dinas sampai Kemendagri sendiri itu sudah membuat problem solving, yaitu membuatkan formulir yang ditandatangani oleh pembuat akta kelahiran ataupun pembuat kakak di atas materai. Iya. Oke, paling segitu aja Bapak pertanyaannya, kurang lebihnya mohon maafkan ya Pak. Terima kasih Bapak buat waktu yang sudah Bapak berikan. Makasih ya Pak. Udah paling segitu aja. Nah, ini Surya. Nervous. Makasih Bapak, sebentar. Piwit cewek yang pakai rok. Kesini atuh kesini. Kesini. Piwit cewek yang pakai rok. Piwit cewek yang pakai rok.